Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Listiani, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 25113011145. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri 006 Sungai Pinang, Samarinda, kelas 3 dengan materi Ayo Belajar Berpuasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang-siang selamat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Biasa Allah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita yang akan kita dapatkan nanti mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas, Ibu mohon berdiri dan pimpin temannya untuk memulai membaca doa. Silakan ketua kelas. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami din. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kelompok mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang namanya dipanggil tolong angkat tangan dan bilang kata hadir ya. Adrian Akmal, Ahmad Arkan, Ayla Urlin, Aisyah Syafira, Amriapi, Jasmine, Keisha, Lutfi, Arifin, Muhammad Bahril, Muhammad Julpadli, Muhammad Ukail, Nafisa, Putri Arisa, Kaisa Abela, Kaisa Yunda, Ramadhania Sipa, Kasya Muhammad, Sania, dan Juanita. Iya, alhamdulillah. Anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti tetap semangat ya sampai akhir pembelajaran ya. Ya, selanjutnya kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagunya yaitu Garuda Pancasila. Sambil dilihat di depan ya. Nanti sambil menyanyikan lagu, boleh deh semuanya ayo berdiri yuk. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat adil makmur semesta, pribadi yang sambung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih.
Nah, kenapa tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk pembiasaan baik nih. Nah, ada baiknya kita membaca surah pendek, dibiasakan setiap hari supaya bisa membaca surah pendek. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita menerima ilmu yang kita terima bermanfaat, yang lebih mudah berkonsentrasi lagi dalam menerima pembelajaran. Yang kita baca adalah surah Al-Maun. Ya, surah Al-Maun. Bisa dilihat di depan ya anak-anak. Bagi yang belum hafal, Ibu yakin semuanya pasti hafal. Nah ya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin fadzalikallazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengulang dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Coba Ayla. Ya, kata temanmu akhlak terpuji berbakti kepada orang tua. Betul sekali jawabannya. Lalu siapa yang masih ingat cara berbakti kepada orang tua itu seperti apa sih? Coba Ayunda mungkin bisa. Berbicara kasar, sopan santun, tidak membantah dan mendengarkan nasihat mereka, Bu. Oh, kata Ayunda ini salah satunya ya yang bisa kita lakukan di rumah, cara berbakti kepada orang tua yaitu tidak berbicara kasar ya. Betul sekali, sama orang tua jangan berbicara yang kasar, selalu sopan santun, tidak membantah ya, tidak membantah apa yang dikatakan oleh orang tua dan selalu mendengarkan nasihat kedua orang tua. Betul sekali jawabannya dari Ayunda. Nah, sebelum kita membahas materi pada pertemuan hari ini, Ibu akan membagikan soalnya berupa post-test yang gunanya untuk mengetahui sampai di mana kalian ini tahu pemahaman awal kalian dulu ya, tahu apa sih arti puasa. Jadi materi hari ini adalah ayo belajar berpuasa. Jadi nanti Ibu bagikan soal ya. Nah, silahkan dijawab. Ini Ibu bagi dulu soalnya. Nah, pakai pensil ya nak. Silakan ambil pensilnya dulu. Pensilnya ambil dulu. Jangan lupa kasih nama. Ya. Pensilnya sudah ada? Iya. Gak usah tegang, saja. Nah, silakan dijawab. Yang sudah dapat silakan dijawab ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul di tengah meja. Jadi ke satu kumpul di tengah meja ya. Ya. Kumpul tengah meja sudah kan? Soalnya pendek aja kok. Dah, kumpul di tengah meja aja. Kumpul di tengah meja kalian. Nah, selanjutnya nih. Sebelum masuk materi lagi, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah berpuasa saat bulan Ramadan? Siapa yang pernah ikut berpuasa di bulan Ramadan? Saya. Oh, alhamdulillah semuanya, hampir semua pernah ikut puasa di bulan Ramadan. Lalu bagaimana sih rasanya waktu kalian pertama kali berpuasa? Coba Sabira mungkin punya pengalaman nih, waktu pertama kali awal puasa, apa yang dilakukan saat sahur dan apa yang dilakukan saat berbuka? Saat sahur. Jam 3:30, jam 3 kadang kan. Nah, lalu malam itu ngapain sih?
Makan sahur. Lalu kalau berbuka puasa kan ya makan yang untuk berbuka. Bisa kurma, bisa kue-kue yang manis-manis ya. Itu disunahkan kalau berbuka memakan yang manis-manis. Lalu apa kalian sudah tahu nih tata cara berpuasa? Oh, belum, cuma tahu ikut-ikutan aja ya. Sama akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian puasa, hukum puasa, serta tata cara puasa dengan baik dan benar. Jadi nanti tidak cuma ikut-ikut aja puasa di bulan Ramadan, tapi sudah tahu tata cara syarat-syarat puasa. Lalu melalui pemecahan masalah, peserta didik mampu menyebutkan syarat wajib dan syarat sah puasa dengan benar. Yang ketiga, melalui studi kasus, peserta didik mampu mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan puasa dengan tepat. Yang keempat, melalui presentasi hasil peserta didik mampu menunjukkan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, itu tujuan kita nih. Ya, baik, kita akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PDBL. Nah, PDBL itu apa? PDBL itu Bu? Oh, problem based learning. Di mana pelajaran ini merupakan pembelajaran yang dimana kalian sebagai peserta didik dihadapkan pada situasi atau persoalan yang mencerminkan kehidupan nyata dan menuntut pemikiran kritis serta pemecahan masalah dengan cara bekerja sama dalam kelompok. Nanti kan ini sudah duduknya bagus nih dalam kelompok nih. Nanti setiap kelompok Ibu kasih permasalahan. Permasalahan itu yang harus kalian pecahkannya dan dicari jawabannya bersama-sama. Nah, begitu. Apakah paham? Paham tidak? Paham. Nah, kalian sudah tahu tentang puasa. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau membacakan tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita ini ada dua. Yang pertama, ketika mengikuti pembelajaran harus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bila ingin ke kamar kecil harus meminta izin dulu ya sama Ibu ya. Jadi kalau mau ke kamar kecil, bilang nih Bu, saya izin Bu ke kamar kecil Bu. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Sepakat ya? Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, berarti sudah siap nih menerima pembelajaran hari ini dari Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaannya puasa Ramadan itu sawal batin an-adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Muhammad SAW malam yajma'u sawmi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak melihat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan puasa antara lain yang pertama orang sakit. Sunah-sunah puasa yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, "Tasahuru fa inna fis suhuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Mbak si Ama mungkin bisa menjelaskan sedikit apa yang sudah kamu tangkap dari menonton video tadi? Ya.
itu yang ditangkap salah satu teman kalian bagus sekali ya. Berarti dia menyimak dan menyaksikan video tadi ya. Puasa itu artinya menahan. Kan kita sudah menonton video nih. Dan video itu, nah kita sudah melihat apa itu sih pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu pengertian puasa. Puasa itu berasal dari kata siam yang artinya menahan diri. Lalu ada syarat puasa. Syarat puasa ada 2. Pertama syarat wajib. Syarat wajib ada 4. Islam, balik, berakal, dan mampu. Yang kedua ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah itu syarat puasa. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ada 2 ya. Yang pertama niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan ini kita baca ketika malam. Kasih ya? Bisa baca niat puasa. Nah, coba nak. Nawaitu. Ya seperti itu niat puasa yang kita baca selama bulan Ramadan. Yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ya, nanti kita tonton video selanjutnya tuh, di situ ada pembahasan tentang apa-apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang keempat berenang. Berenangnya ini kalau kelamaan nih, ya. Kalau mandi tidak membatalkan puasa, tapi kalau berenangnya kelamaan. Lalu hikmah puasa. Puasa yang kita laksanakan itu ternyata bisa untuk menyehatkan badan, melatih kesabaran kita, ya, karena peduli dan pengendalian diri. Yang keempat, mendidik perilaku amanah dan jujur. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi begini. Ini akan memudahkan kalian ketika menjawab permasalahan ketika kerja kelompok nanti. Tidak wajib berpuasa dari al-Fatmah dan dari al-Fatmah 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang tidak wajib berpuasa tunggu dari al-Fatmah dan dari al-Fatmah anak kecil. Orang gila, dia kapal anak tersisa orang gila sama-sama akalnya nggak sempurna. Anak kecil, orang gila, yang ketiga dan keempat, orang sakit, orang tua. Orang sakit itu kayak orang tua, orang tua itu kayak orang tidak sakit, tidak tua, maka dia tidak happy pas wajib berpuasa. Ya kan, kalau ditanya ini, Anda anak kecil bukan, sudah balik sudah, gila enggak, tadi sakit sehat, tua, masih muda begini, misalnya masih muda, kemudian apa lagi? Tidak kepergian, maka ada wajib puasa. Maka selain daripada 9 ini, maka tidak wajib berpuasa. 9. Video itu siapa yang mau bertanya? Oh ya, coba Adrian. Apakah anak kecil boleh tidak berpuasa? Adrian bertanya nih, pertanyaan bagus. Katanya, Bu, apakah anak kecil itu boleh berpuasa? Boleh tidak berpuasa. Boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Kenapa anak kecil boleh tidak berpuasa? Karena kan dia masih kecil nih, belum balik. Dia belum balik, jadi boleh tidak berpuasa. Berpuasanya itu boleh juga, tapi puasanya tidak wajib karena masih dalam tahap pembelajaran. Bagus sekali pertanyaan Adrian. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya sebelum Ibu kasih tugas untuk kelompok? Ya, Riana coba.
Oh dia tanya, soalnya kerja banget. Bu balik itu apa? Balik itu sudah sampai dalam Islam sudah sampai tanda kedewasaan pada seorang laki-laki, seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Kalau kalian kan masih kecil, belum mengalami yang namanya bait. Kalau laki-laki baliknya ditandai dengan ada tuh masalah yang kita hadapi selama bulan puasa. Ya kan? Ada masalah-masalah yang kita hadapi selama bulan. Bisa kamu hadapi dalam puasa? Siapa bisa jawab? Mungkin Padli bisa jawab? Lapar, haus, capek, dan ngantuk, Bu. Kalau lihat adik makan, saya mau makan juga, Bu. Oh katanya si Padli nih lapar, haus, capek, dan ngantuk. Katanya ngantuk mungkin karena dia tadi malam bangunnya tengah malam, ya kan? Terus kalau lihat adiknya makan siang, dia jangan lihat adik makan lagi. Rasanya itu bagaimana tuh? Aduh ibu, saya mau makan juga katanya. Itu masalah yang dihadapi Padli selama bulan puasa, ya kan? Sudah. Itu. Lalu bagaimana sih cara kalian menyelesaikannya? Tadi kan Padli punya masalah. Lalu siapa yang bisa menyelesaikan? Lalu bagaimana sih kita menyelesaikan masalah itu ya? Tadi aduh lapar, ngantuk. Bagaimana ya solusinya ya? Saya bisa jawab bagaimana sih permasalahan? Tadi ada masalah nih si Padli nih, lapar, ngantuk katanya. Lalu bagaimana solusinya supaya bulan puasa nih masalah itu bisa kita hadapi? Nah, coba Keisha bisa kasih solusi. Katanya Keisha kedengaran enggak? Tidak. Coba lagi sayang suaranya dinyaringin. Tuh. Dan ingat kalau kita lagi puasa harus bisa menahan lapar dan haus serta keinginan yang tidak penting itu ya ditahan-tahan sedikit ya. Nah, tepat sekali jawabannya ya. Tapi tadi kan kalian kan masih belum balik ya, masih kecil. Jadi puasanya ini masih dalam tahap belajar, belum diwajibkan. Paham ya begitu anak-anak ya? Paham. Insya Allah paham. Nah selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1 ada di sebelah kiri Ibu. Kelompok 1 di ujung tuh. Kelompok 2 di tengah. Lalu kelompok 3 ada di sebelah kanan Ibu. Nanti Ibu akan bagi. Ini namanya studi kasus nih. Kalian harus menyelesaikan permasalahan yang ada pada lembah kerja ini. Pada LKPD. Namanya LKPD. Lembah Kerja Peserta Didik. Di halaman pertama. Tuliskan nama anggota kalian. Siapa aja nih teman-teman kalian. Tuliskan namanya ya. Boleh nama pendek, boleh nama lengkap. Lalu di halaman kedua ada pertanyaan. Baca dulu nih. Latar belakangnya kenapa sih itu terjadi deh. Dibaca dulu. Lalu ada pertanyaan dibaca juga ya. Nanti pertanyaannya didiskusikan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Jawabannya paling tepat itu seperti apa sih? Ya. Lalu halaman ketiga ada lembar jawaban. Nanti kalian menuliskan jawabannya di halaman ketiga. Paham ya? Paham. Sekarang Ibu bagi lembar studi kasusnya nih. Yang pertama tulis nama kelompoknya dulu ya. Nama anggota kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Cari jawabannya boleh lihat di buku paket. Boleh juga kalian diskusikan sama-sama. Nah, sudah dapat nih lembar kerja kelompoknya. Bagi tugas ya. Siapa nanti yang mencatat? Siapa yang membaca soal? Lalu siapa yang mencari jawaban dan siapa nanti yang bertugas untuk presentasi. Ya, terus dulu nama kelompoknya ya. Mencatat jawaban. Nah, ini siapa tuh yang membaca nih? Ya. Siapa yang tugasnya mencari? Nah, ini siapa yang tugas yang maju ya. Kelompok yang lain tolong dengarin ya. Ya, soalnya dulu bacakan baru cari jawabannya ya. Saya bacakan jawabannya. Dari kondisi yang terjadi di SDN Ibu, menurut kalian apakah aktivitas yang anak-anak lakukan saat jam pelajaran termasuk hal-hal yang membatalkan puasa? Jelaskan pendapat kalian.
Jawabannya mana? Jawaban soal ke-1. Yang lain perhatikan ya. Apa pendapat kalian atas perilaku Tony, Azam, Rangga, dan Adit? Ya. Menurut kalian apakah mereka termasuk orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Jelaskan. Jawabannya. 1. Pendapat kami perilaku mereka tidak baik dan tidak boleh dicontoh, utama ketika sedang bulan puasa. Pendapat kalian terhadap kegiatan Abdullah tersebut. Menurut kalian apakah kegiatan Abdullah itu tidak membuat tubuh lelah? Ya. Jawabannya. Pendapat kami kegiatan Abdullah sangat baik dan bermanfaat di bulan puasa. 2. Membuat tubuh lelah jika dilakukan semua, tapi jika Semangat. Oke, pinter semua. Nah, begitu tadi kalau kerja kelompok begitu ya. Jadi ada yang membaca soal, ada yang menjawab soal, ada yang minta jawaban dari ini LKPD-nya. Ayo belajar berpuasa. Ada 5 soal, kalian harus jawab ya. Kalian jawab di sini. Jawabnya masing-masing. Ini gunanya Ibu mengetahui kalian paham enggak dengan materi yang sudah kita pelajarin tadi ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ibu bagi lagi nih. Ya, iya, tulis sendiri. Jawab sendiri. Tadi kan berkelompok nih. Sekarang kerjakan sendiri. Tulis nama. 5. Kalau sudah dijawab silakan kumpulkan di tengah meja aja kayak tadi. Ya, kumpulkan sudah di tengah meja. Oke, kumpul tengah meja. Kumpul tengah meja. Ya, itu. Nah, siapa yang maju kelompok 1 Bakhil? Coba maju. Ayo, ada pertanyaan nih. Berniat puasa dilakukan pada siang hari, sore hari, malam hari, atau pagi hari ya? Jawabannya apa? Oh, betul. Oke. Lanjutnya banyak. Lanjutnya boleh deh ada kelompok 3. Napisah? Bisa maju Napisah? Salah satu hal yang membatalkan puasa yaitu apa tidurnya, main game, belajar, muntah dengan sengaja. Oh, katanya muntah dengan sengaja. Oke, menjalankan puasa terdapat dalam surah apa? Sama nih Al-Baqarah semua nih, cuma ayatnya, teliti di ayat. Ayat berapa tadi? Ayo. 182, 183, 185, atau 184? 182 atau ya? 183. Selanjutnya amal. Penutup nih. Orang yang sudah mampu membedakan perkara baik dan buruk disebut balik, muslim, mumayyiz, atau Islam? Mumayyiz, betul tidak? Oh, ternyata betul. Apa yang utang katanya? Membayar qada. Seperti itu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi kan kalian sudah presentasi nih. 3 kelompok semuanya sudah maju untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Tadi kita sudah menyelesaikan bermacam-macam masalah selama bulan puasa. Ada anak-anak yang suka marah, suka berkelahi. Ada anak yang balik, tapi mereka tidak berpuasa. Lalu ada si Abdullah yang sangat energik saat berpuasa. Dari permasalahan ini kita tahu nih bahwasanya ketika berpuasa bisa menyimpulkan dari hal yang membatalkan puasa. Lalu dalam puasa ada syarat dan rukun puasa yang harus dipenuhi. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Bisa memahami pengertian puasa dan ketentuan puasa setelah pembelajaran hari ini. Paham enggak? Sudah paham? Sudah. Berarti kalian sudah memahami pengertian puasa setelah belajar hari ini. Yang kedua, apakah bekerja dalam kelompok membantu kalian lebih mudah memahami materi? Iya.
Lalu yang ketiga, apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kerja kelompok, bermain game. Apa kalian menyukai itu? Iya, suka. Suka semua. Berarti perasaannya hari ini ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu deh sebelum pulang ya. Kepada ketua kelas, boleh maju lagi ke depan untuk memimpin doa, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna istinabah wal arinal batila batila warzuqna istinabah. Nah, begitu. Untuk materi pertemuan yang akan datang, Ibu mau kalian baca kembali materi di bab 5, yaitu belajar sejarah Islam ya. Jadi di rumah dibaca dulu. Jadi minggu yang akan datang kalian sudah punya bekal untuk materi selanjutnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bertambah dan jadi berkah buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kalam Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.